Selamat datang di kuliah MA 3131 Pengantar Analisis Real. Topik yang akan dibahas kali ini adalah sifat dasar himpunan hingga bagian yang pertama. Pertama, kita ulang definisi dari himpunan hingga. Himpunan kosong didefinisikan memiliki 0 anggota. Yang kedua, misalkan N adalah bilangan asli, dan N sub N adalah himpunan semua bilangan asli 1, 2, sampai dengan N. Himpunan S dikatakan memiliki N anggota jika terdapat fungsi bijektif dari N sub N ke himpunan S. Kemudian S disebut hingga jika S sama dengan himpunan kosong atau S memiliki N anggota. Sebagai contoh, misalkan S adalah himpunan A, B, C, D, dan E, maka S memiliki 5 anggota sehingga S adalah himpunan hingga. Selanjutnya, sifat dasar himpunan hingga. Teorema 1, jika X memiliki K anggota, Y memiliki N anggota, dan X iris Y adalah himpunan kosong, maka banyaknya anggota dari X gabung Y adalah K ditambah N. Kemudian teorema yang kedua, jika X memiliki K anggota dan Z adalah subhimpunan dari X yang memiliki satu anggota, maka X dikurangi Z akan memiliki K dikurangi satu anggota. Pada video ini kita akan membuktikan teorema 1 dan video berikutnya kita akan membuktikan teorema 2. Bukti teorema 1 bagian pertama. Karena X memiliki K anggota dan Y memiliki N anggota, maka terdapat fungsi bijektif F dari NK ke X dan fungsi bijektif G dari N sub N ke Y. Kemudian definisikan fungsi H dari N sub K tambah N ke X gabungan Y dengan aturan HJ sama dengan FJ untuk J di NK dan HJ sama dengan G, J dikurangi K, untuk J di NK plus N dikurangi NK. Oke, kita akan membuktikan bahwa H adalah fungsi bijektif. Pertama, kita akan membuktikan bahwa H adalah fungsi surjektif. Misalkan X adalah anggota dari X gabung Y, maka X adalah anggota dari X atau X adalah anggota dari Y. Jika X di X, maka terdapat J0 di NK, sedemikian hingga Fj0 sama dengan X, sehingga Hj0 sama dengan Fj0 sama dengan X. Kemudian jika X adalah anggota dari Y, maka terdapat M0 di N sub N, sedemikian hingga G di M0 sama dengan X. Kemudian tuliskan M1 sebagai M0 tambah K. Maka M1 adalah bilangan yang terletak di antara K tambah 1, K tambah 2, K tambah 3, sampai dengan K tambah N. Dan lebih lanjut, HM1 sama dengan GM0 sama dengan X. Jadi kita telah membuktikan bahwa X gabungan Y adalah subhimpunan dari peta N K tambah N oleh fungsi H. Dengan demikian, kita telah membuktikan H adalah fungsi surjektif. Selanjutnya, pada bukti teorema 1 bagian kedua, kita akan membuktikan bahwa H adalah fungsi injektif. Misalkan Hj1 sama dengan Hj2. Karena X iris Y adalah himpunan kosong, maka berlaku salah satu dari Hj1 di X atau Hj1 di Y. Kemungkinan pertama, misalkan Hj1 di X. Karena Hj1 sama dengan Hj2, maka Fj1 di X, Fj2 di X, dan Fj1 sama dengan Fj2. Akibatnya, J1 sama dengan J2 sebab F adalah fungsi injektif. Kemudian misalkan Hj1 anggota dari Y. Karena Hj1 sama dengan Hj2, maka G di J1 min K sama dengan G di J2 min K. Dan juga G J1 min K anggota Y, G J2 min K juga anggota Y.
Karena G injektif, maka J1 min K sama dengan J2 min K. Akibatnya J1 sama dengan J2. Oleh karena itu, kita telah membuktikan bahwa H adalah fungsi injektif. Jadi, terbukti bahwa H adalah fungsi bijektif. Karena H dari N sub K tambah N ke X gabung Y adalah fungsi bijektif, maka kita telah membuktikan bahwa X gabungan Y adalah himpunan dengan K tambah N anggota. Demikian video mengenai sifat dasar himpunan hingga yang pertama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bukti teorema yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya.